itu keluar dari duburnya cacing. Tuh gatalnya bukan main. Itu biasanya zaman dulu anak-anak kecil banyak yang begitu, tapi alhamdulillah zaman sekarang jarang. Apalagi orang-orang komplek, orang-orang kota jarang yang main-main di sawah, yang lumpur-lumpuran gitu ya. Nah itu biasanya dianjurkan 6 bulan sekali. Baik yang keluarnya cacing kremi, itu juga membatalkan wudhu. Ya Bu ya. Jadi yang cair, yang padat, yang dalam bentuk angin doang, kalau dia keluar wajib wudhu lagi atau mengulang wudhunya ya. Jadi itu yang pertama. Asani, yang kedua yang batalin wudhu apa? Zawalul aqli binaumin aw ghairihi, hilang akal. Jadi orang hilang akalnya. Hilang akal ada beberapa sebab. Satu, tidur. Orang kalau udah tidur nggak mikir tuh kemana-mana, hilang akalnya, itu batal wudhunya. Yang kedua, karena sebab mabuk, hilang akalnya. Gila, pingsan, kesurupan, stres tuh hilang tuh semua akalnya, itu dapat membatalkan wudhu. Ada orang pingsan, tadi dia punya wudhu, pingsan, batal wudhunya. Ketika dia bangun dari pingsan, wudhu memperbaharui wudhunya. Ya, ibu sekalian ya. Tetapi ada tidur yang tidak membatalkan wudhu. Tidur yang tetap, saya sudah jelaskan sebelumnya ya, yang tidak berubah posisi. Ini ibu-ibu duduk, nunggu sholat subuh, habis sholat qobliyah subuh, mau berjamaah. Begitu nunggu, ketiduran, tapi tidurnya mutamakin, menetap. Begitu gitu, itu nggak batal wudhu. Tapi kalau ibu-ibu mau itu lagi ngaji, mau itu lagi nunggu sholat ya, punya wudhu, batal. Apalagi sampai ngorok, habis itu, batal wudhunya ya Bu ya. Ibu-ibu atau ke sebelah kanan nyender, sebelah kiri nyender, kalau ada sandarannya maka membatalkan wudhu. Tapi kalau tidak ada sandarannya, artinya mutamakin, nggak berubah posisi tempat duduknya, itu tidak membatalkan wudhu. Itu ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi ada beberapa tadi ya, tidur, gila, kemudian pingsan, mabuk dan lain sebagainya, itu membatalkan wudhu. Asalisu, yang ketiga, yang batalin wudhunya apa Bu? Kalau ibu-ibu udah punya wudhu, yang batalin penyebab ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang sudah besar, kabiro ini udah dewasa, udah balik, ajnabiyah ini bukan mahramnya, ajnabi, min ghairi ha'il, nggak ada penghalang. Ibu kalau habis sholat salaman sama suami, kalau salamannya ada penghalang, pakai mukena, pakai jilbab, nggak batal. Nyiumnya nggak kesini, tangan suami kesini atau kesini, itu nggak batal. Tapi ketika nggak ada ghairu ha'il, nggak ada penghalang, langsung, baik itu sengaja nyentuhnya, nggak sengaja kesentuhnya, batal. Ya. Jadi nggak batal itu, punten mohon maaf. Ketika jadi yang batal itu ketika kulit sama kulit, kulit sama kulit. Yang tidak batal itu ketika rambut sama rambut bersentuhan, nggak batal. Ini kepala suami sama kepala kita nubruk, nggak batal. Rambut sama rambut. Kemudian apa? Kuku sama kuku, nggak batal. Tapi bagaimana tuh? Kena kuku sama kuku. Selanjutnya gigi sama gigi, nggak batal. Ibu-ibu bingung tuh, gigi sama gigi bagaimana maksudnya? Ya, jadi misalkan ada orang kesentuhan gigi sama gigi, tapi nggak kena kulit, nggak batal. Tapi ustazah kayaknya agak bingung ketemu gigi sama gigi, tapi nggak ketemu kulit gitu ya. Nah itu, jadi yang membatalkan ketika kulit dengan kulit. Ibu habis wudhu nggak sengaja kepegang rambut bapaknya nih, itu nggak batal karena rambut dengan kulit. Tapi ketika kulit sama kulit, apalagi sengaja, wah dosanya berlipat. Ya, sebenarnya nggak dosa kan, membatalkan saja. Cuman kalau sengaja suami kita udah punya wudhu, istrinya jahil, ayo kenain, batalin deh, batalin. Begitu
istrinya yang udah wudu, kata suaminya, bales nih ya, bales. Nah kalau yang seperti itu menyengaja, dan itu berdosa ya. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i, batal suami istri bersentuhan baik sengaja maupun nggak sengaja. Itu mazhab Syafi'i ya ibu-ibu ya. Tapi kalau mazhab Maliki, Hanafi dan lainnya nggak batal. Batal kalau disertai syahwat. Suami istri bersentuhan, pegangan tangan, pakai syahwat, batal. Tapi kalau mau mazhab Syafi'i, mau pakai syahwat, mau nggak pakai syahwat, mau sengaja atau tidak, batal suami istri. Ustazah, saya mah kalau kesentuh suami yang tadinya saya ikut mazhab Syafi'i, gara-gara males wudu lagi saya pakai Maliki deh. Boleh nggak begitu? Itu namanya mencampur adukan mazhab. Boleh bagi orang yang benar-benar dia pintar dan paham ketentuannya. Tapi bagi orang yang nggak bisa mencampur adukan karena ilmunya kurang, bagusnya dia udah fokus ke satu pendapat. Kecuali ibu-ibu nanti umroh, sering saya sampaikan, di sana kan nggak mungkin pakai mazhabnya mazhab Syafi'i ini pas tawaf, ya. Jadi nanti kalau insya Allah ada rizki umroh atau haji pas tawaf pakainya mazhab Maliki, ya. Tapi banyak yang nggak tahu. Jadi ketika wudunya juga harus wudu Maliki. Kalau dia tawafnya pakai ketentuan Maliki, wudunya pakai wudu Maliki juga. Ini wudunya Syafi'i, begitu pengamalan tawaf pakai Maliki, gitu ya. Emang wudunya Maliki gimana Ustazah? Wudunya Maliki itu perbedaannya adalah ketika membasuh kepala. Ingat ibu-ibu, kepala bukan rambut. Ya, bedanya di mana? Kalau mazhab Syafi'i ketika membasuh kepala, sekenanya rambut udah sah. Ibu ngambil air, diginiin doang nih, di anak rambut atau beberapa helai rambut itu sudah sah. Sudah sah membasuh kepalanya. Tapi kalau mazhab Maliki seluruh kepala, ingat bukan seluruh rambut, seluruh kepala. Kalau seluruh rambut, kesian ibu-ibu, rambutnya segini, keramas dia tiap wudu kan. Jadi bukan seluruh rambut, tapi seluruh kepala. Berarti dari ujung sini, ujung anak rambut, muka sampai bawah kepala. Jadi tata cara wudu Maliki itu membasuh kepalanya dari gini ya, kayak laki-laki kalau ibu-ibu sering lihat suami gitu ya, sampai gini gitu, diratain. Kan kalau kita Syafi'i sekenanya aja udah, cuman gini-gini aja udah jadi itu kalau Syafi'i ya. Jadi kalau misalkan mau tawaf ala Maliki, sebelumnya ingat, oh saya wudunya mazhab Syafi'i tadi, ulangi lagi wudunya pakai mazhab Maliki, biar nanti pas pengamalan tawafnya pakai mazhab Maliki. Jadi seperti itu namanya tidak mencampur adukan. Oh saya nggak mau, saya tetap mau wudunya Syafi'i, pengamalan tawafnya Syafi'i juga, boleh, silahkan, dengan catatan benar-benar bisa menjaga untuk tidak tersentuh atau menyentuh orang. Tapi sekarang keadaan Ka'bah sedang krodit sekali. Semenjak masa Covid itu dibuka kembali, umroh atau tawaf di sekitaran Masjidil Haram itu sampai buka tutup, udah kayak jalur puncak. Kita kalau jalur puncak ada turun ada naik, begitupun di area tawaf mataf itu. Jadi kalau mau masuk sudah penuh, sudah sangat penuh, begitu turun tangganya ditutup sama para askar, nggak boleh, udah nggak cukup. Karena kalau makin dibuka makin nyesek gitu di area tawaf. Nggak kayak dulu kita lenggang jalan, mau waktu apa nih, biasanya kalau waktu lenggang itu waktu-waktu habis subuh duha, orang pada tidur ya, habis tahajud orang pada tidur balik ke hotel. Nah biasanya waktu-waktu segitu lebih lenggang. Sekarang nggak, mau waktu kapanpun itu full. Mau tawaf di atas lantai 2 full juga, dan 2 kali lipat, capeknya lebih parah. Jadi kemarin saya terakhir itu pas bawa jamaah, ada jamaah yang, Ustazah saya maunya di lantai 2 aja, ayo monggo sebelum Jumatan, saya bilang. Lalu cuma 5 ibu-ibu yang saya bawa, sayanya aja ngos-ngosan waktu itu. Saya bilang, ibu duduk dulu, minum zam-zam dulu, lanjut lagi. Karena kalau tawaf di lantai 2 atau lantai 3 itu lebih jauh, dan vibes-nya itu beda Bu. Kita nggak langsung dekat Ka'bah, tapi kalau langsung di area mataf di bawah dekat Ka'bah itu kita kayak samping kita langsung Ka'bah, biarpun kerumunan
gitu. Jadi walaupun di lantai 2 pakai AC, tapi jauhnya bukan main. Itu jaraknya itu kayak orang lagi sa'i. Ya, jadi kalau yang tidak pakai kursi roda atau yang tidak pakai skuter, sekarang ada skuter juga. Jadi kalau yang kakinya sakit, orang tua, anak kecil, itu dianjurkan pakai skuter. Tapi bayarnya tuh lumayan, sekitar 300 realan atau 250 real, hampir 1 juta. Naik skuter muter-muter. Ya kalau yang duitnya banyak nggak apa-apa. Saya mah tuafnya nggak mau jalan kaki, naik skuter aja muter. Silahkan ya. Cuman kalau masih sehat afiat, lebih afdol dan enaknya itu langsung muter, ya. Jadi seperti itu. Maka karena kita nggak bisa menghindari kerumunan orang yang banyak saat tawaf, dan kayaknya mustahil nggak kesentuh atau keinjek orang. Kalau kaki kan kita pakai kaos kaki. Jadi pakaian orang tawaf itu, cara nutup auratnya harus sama dengan orang sholat. Lagi sholat apa yang nggak boleh kelihatan? Telapak tangan dan muka. Bahkan kalau lagi sholat, ini bawah dagu nggak boleh kelihatan nih, harus ditarik nih. Jadi seperti itu ya. Itu. Nah, tangan pun ini telapak tangan. Para ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan ini juga boleh dengan catatan nggak boleh kelihatan segini nih. Jadi kalau sholat, misalnya ibu-ibu pakai baju gamis ya. Boleh nih sholat kayak gini, misalkan kayak pakaian saya, dengan catatan benar-benar ini tidak melewati batas pergelangan tangan. Jadi kalau di sini masih ikhtilaf ulama, ini masih boleh kelihatan ketika sholat, ya. Nah, misalnya kita waktu tawaf itu, waktu umroh, kita pakai yang apa namanya, manset yang atasnya nutup tuh. Nah itu hati-hati juga, karena kadang-kadang naik bisa menutupi ini, karena ini wajib untuk terbuka telapaknya, ya. Jadi pakaian orang tawaf, cara nutup auratnya sama kayak dia sholat. Termasuk yang membatalkan wudhu itu juga, membatalkan sholat itu juga batalin tawaf. Ya, ibu-ibu sekalian seperti itu ya. Makanya perempuan tetap pakai kaos kaki, tetap harus menutup dengan pakaian-pakaian yang tertutup ya, yang memang menjaga dirinya. Cuman kan kadang-kadang tangan kita nggak sengaja kepegang orang. Betul ya Bu? Apalagi kalau ibu umrohnya bareng suami, kan maunya gandengan, nggak mau kepisah. Suami cuman pakai baju ihram, nggak pakai yang lain-lain. Kita pegang dia kan kepegang kulitnya juga. Kalau pakai mazhab Syafi'i ya batal. Cuman kalau kita pindah pakai mazhab Maliki ya udah aman. Pegang suami atau gimana gitu ya. Jadi mau kepegang siapa, kepeluk siapa, pokoknya kalau lagi tawaf itu jangan pernah merasa saya mah nggak bakal kena sama siapapun, nggak bakal. Ibu keinjek kaki bisa, kepeluk orang bisa, dan di sana macam-macam orangnya, ya macam-macam. Pokoknya kalau kita nanti kalau ada yang umroh, kalau kita lagi tawaf, ada hal-hal yang di luar nurul kalau kata anak sekarang ya, di luar nalar kita, itu buru-buru istighfar. Tiba-tiba lagi tawaf, nyium bau, bener, bau badan orang. Namanya ngumpul orang banyak kan. Apalagi biasanya orang-orang India, Pakistan itu masya Allah nggak pakai deodoran, nggak pakai parfum sama sekali itu, masya Allah sedap gitu baunya ya Bu ya. Iya, jadi saya sampaikan untuk nanti lebih menjaga lisan dan hati. Cukup istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun sama Allah. Itu, ya. Jadi banyak kejadian di sana yang memang kadang kita nggak boleh dicelotehin, dihinain gitu. Udah astagfirullahaladzim, udah berlalu aja gitu ya ibu sekalian ya. Baik, kita lanjut. Jadi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang udah dewasa. Jadi kalau ibu bersentuhan sama yang belum balik, anak kecil, nggak batal ya. Tapi kalau yang sudah balik, batal. Bersentuhan sama yang mahram. Mahram itu siapa saja? Saya ulang sekali lagi. Sebab mahram ada 3. 1, karena nasab, hubungan darah. Yang kedua, karena satu susuan. Yang ketiga, karena musyawarah, pernikahan. 1, nasab, ayah, saudara laki-laki, paman, kakek, cucu. Ini yang lawan jenis tapi dia satu darah hubungan sama kita, itu nggak batal. Ya, nggak batal. Kalau suami kan bukan mahram Bu. Suami itu halal, tapi halalnya jadi suami. Kalau yang disebut mahram itu adalah seseorang yang haram dinikah, itu mahram. Makna mahram.
boleh nikah, sama ayah kita nggak boleh, sama kakek kita nggak boleh, sama paman kita nggak boleh nikah. Tapi sama sepupu boleh. Sepupu itu bukan mahram, bukan. Jadi nikah sama sepupu boleh, cuman terlalu dekat. Ya, paman kita adalah mertua kita. Itu kayaknya deket bener gitu ya, secara nasabnya. Itu yang pertama, hubungan darah. Yang kedua, yang menjadi mahram karena sebab sepersusuan, satu susu. Ibu punya anak bayi, tetangga punya anak bayi, tukeran anak bayi. Yuk kita tukeran yuk. Kamu nyusuin anak saya nyusuin anak kamu. Dan itu ada beberapa syarat rodoah susuannya, harus beberapa tenggak, harus sampai ke perutnya. Ustazah, kalau susunya itu enggak breastfeed gitu, enggak langsung kita nyusuin, tapi kita pumping disimpan, ada bank ASI namanya. Nah itu hati-hati tuh. Jadi kalau ngasih hasil pumping pun hati-hati, takutnya jadi satu susuan. Makanya bank ASI ini ada mudorotnya tapi ada manfaatnya juga. Manfaatnya ngebantu mereka yang ibunya meninggal, yang nggak bisa, ibunya punya ASI dan lain sebagainya. Tapi mudorotnya itu jadi saudara, gitu. Jadi ngasih ASI pun nggak boleh sembarang. Ya, apalagi itu karena sebab sepersusuan, jadi saudara. Yang kedua, yang ketiga, yang jadi mahram itu adalah sebab musoharoh, pernikahan. Mantu sama mertua itu mahram. Gak ada mantan mertua. Jadi kalau ibu-ibu, mohon maaf, ada yang cerai sama suaminya, sampai kapanpun ayah mertuanya tetap mertua kita. Jadi nggak ada mantan mertua. Dan kita nggak boleh nikah sama mantan mertua kita. Jadi kalau ada mantu kegep sama mertuanya, oh 2 kali lipat ini. Udah nggak boleh dalam agama, nikah pun nggak boleh, kemudian dia zina. Oh ini dosanya berkali-kali lipat gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Nanti ditaruh lagi ya, kasih lagi ya kuncinya ya. Ya, saya lanjut ya ibu-ibu ya. Kemudian anak tiri. Ada duda nikah sama janda. Jandanya bawa anak. Ini anak jandanya jadi mahram ayah tirinya kalau ibunya sudah dicampuri. Kalau ibunya belum dicampuri, ayah tirinya boleh nikah sama anak tirinya. Tapi kalau ibunya udah dicampuri, nggak boleh sama sekali. Jadi seperti itu ya ibu-ibu sekalian ya. Sebentar. Ya. Jadi sebabnya tadi 3. Apa saja ibu-ibu? Sebab hubungan darah. Yang kedua, sepersusuan. Yang ketiga, mahram, pernikahan. Ya. Tapi mahram pun terbagi 2. Ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Silahkan dicatat. Mahram mu'abbad, mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad adalah mahram selama-lamanya, sampai kapanpun nggak boleh nikah. Kita sama ayah kita sampai kapanpun nggak boleh nikah. Sama saudara kita kapanpun nggak boleh nikah. Itu mahram mu'abbad. Nggak ada batas waktu. Ada mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad itu mahram yang punya batas waktu. Mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad. Yang pertama mu'abbad, yang kedua mu'aqqad. Ya. Jadi yang pertama mu'abbad, yang kedua mu'aqqad. Jadi mahram mu'abbad, mahram yang selama-lamanya. Kalau mahram mu'aqqad diwaktuin, ada waktunya. Contoh apa Bu? Ipar. Ibu mau nikah sama ipar? Boleh, kalau suaminya udah meninggal. Ya. Tapi jangan disuruh buru-buru dong. Abang buru-buru dah. Ini nggak boleh juga. 1, ipar. Kalau suami kita meninggal, mohon maaf, atau suami kita sudah bercerai dengan suami kita, dia punya adik laki-laki atau dia punya kakak laki-laki, boleh kita disebutnya bahasa orang Sunda tuh turun ranjang, nikah sama ipar. Tapi kalau kita belum cerai, kemudian lagi belum meninggal pasangan
ya, maut. Jadi harus menjaga juga baik pakaian dan lain sebagainya, karena ipar itu nanti bisa nikah. Sebab-sebab yang tadi, meninggal atau bercerai, ipar bisa kita nikahin. Dan nggak boleh menikahkan dua adik kakak sekaligus. Misal ada orang mau poligami, saya mau poligami tapi sama adik kamu aja katanya. Oh, itu nggak boleh, haram. Jadi tidak boleh menyatukan dua saudara dalam pernikahan. Dia mau poligami, boleh sama perempuan lain, tapi jangan adiknya, jangan saudara kandung perempuan, nggak boleh. Kalau sama iparnya sendiri, ya. Kemudian, jadi itu yang ketiga, tadi ya, sebab karena mahram itu tidak membatalkan wudunya. Jadi kalau bukan mahram, bukan tiga tadi, itu batal wudunya. Ar-rabi'u, yang keempat, masuku lil adami, menyentuh kemaluan manusia. Awhal qati duburihi bi batni rahati, atau menyentuh area duburnya dengan telapak tangan. Baik ibu-ibu, silahkan diperhatikan beda telapak tangan sama punggung tangan. Kalau ibu-ibu sudah wudu, kemudian mohon maaf menyentuh bagian area kelamin dengan punggung, nggak batal. Jadi misalkan mohon maaf ya, gatel nih, disentuh area tersebut, tapi nyentuhnya pakai ini, nggak batal. Tapi kalau menyentuhnya di sini disebutkan bibatni rohati au butunil asabi, dengan apa namanya ini, telapaknya, batal. Ya, atau jarinya itu ya, maka batal. Ya, jadi bedanya seperti itu. Itu yang membatalkan wudu, menyentuh dengan telapak tangan area intim kubul ataupun dubur. Baik, sudah selesai pada permasalahan yang membatalkan wudu. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua adalah hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar, dewasa, ajnabi ya, bukan mahramnya, yang tidak ada pembatas. Yang keempat, menyentuh kemaluan anak Adam ya, yaitu dengan telapak tangannya. Kemudian kita lanjut di yang diharamkan bagi orang yang junub. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Sudah ketemu ibu-ibu sampingnya? Yang diharamkan bagi orang junub. Junub itu bagaimana bu keadaannya? Oh maaf, apabila dia keluar air mani, atau dia sehabis mimpi basah, atau dia sehabis berhubungan suami istri, itu dalam keadaan junub. Apa yang diharamin? Gak dibolehin nih orang lagi junub. 1, as-sholat, dia nggak boleh sholat. Ya, dia nggak boleh sholat. Yang kedua, wat-tawafu, orang nggak boleh tawaf kalau dia lagi junub. Yang ketiga, masul mushafi, menyentuh Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Nggak diperkenankan, tidak diperbolehkan orang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Wa hamluhu, bawa Al-Quran, nggak boleh. Yang kelima, walubsu fil masjid, berdiam di dalam masjid nggak boleh, tapi kalau sekedar lewat boleh. Pernah Aisyah itu dalam keadaan junub, Rasul minta tolong waktu itu ambilin sesuatu dalam masjid. Kan nggak berdiam tuh, benar nggak? Kalau ibu-ibu kan begini berdiam nih, duduk, cuman lewat doang ambil sesuatu, dan itu diperbolehkan ya. Kemudian apalagi qiraatul Quran, baca Al-Quran. Jadi pokoknya kalau orang junub sama haid, baca Qurannya dalam hati aja bu. Misalkan Qurannya tuh kayak menjadi zikir harian kita, ya. Kita baca Fatihah, kita baca qul a'udzu binnas itu dalam hati. Cukup begitu ya, seperti itu ya. Nah sekarang, wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Kalau tadi haram bagi orang yang junub, termasuk nih ibu-ibu punten, kalau junub, biasanya kalau perempuan junubnya sebab habis hubungan suami istri. Beda sama laki-laki, juga ada sebab yang lain, mimpi basah atau keluar mani ya. Kalau habis junub atau sedang junub, itu dianjurkannya kalau mau tidur wudu dulu. Tapi bukan wudu menghilangkan hadas ya bu, cuman sekedar wudu untuk bersih-bersih saja gitu. Kemudian lagi dianjurkannya kalau ibu-ibu mau makan, lapar nih lagi keadaan junub, wudu
Ya minimal cuci tangan dulu gitu ya, atau bagaimana baru makan dan lainnya. Seperti itu. Kalau bisa orang junub itu buru-buru mandi. Buru-buru mandi. Kalau nggak bisa tengah malam, Ustazah saya demam, kalau tengah malam saya mandi. Ya udah nanti tunggu subuh, tapi jangan sampai kesiangan. Ya, sebisanya sebelum tidur wudu terlebih dahulu. Baik, wa yahrumu bil haid. Nah, kalau larangan orang yang lagi haid ini lebih banyak. Ya, ibu di sini masih haid? Masih ya? Ada yang sudah tidak? Alhamdulillah. Ya, lansia. Yang diharamkan bagi orang yang haid lebih banyak. Asyaratu asya'a, ada 10 perkara. Pertama, sholat. Gak boleh sholat. Yang kedua, at-tawafu, sama gak boleh tawaf. Yang ketiga, masul mushaf, menyentuh Al-Quran. Hamluhu, yang keempat, membawanya. Yang kelima, al-lubsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Nah, tapi yang jadi perkara adalah ketika orang pengen ngaji atau ngajar. Ini kayak saya misalnya, saya diceramah dalam masjid nih Bu, maulidan atau Isra Mi'raj atau apa, nih kan kudu dalam masjid. Itu gimana nih? Sedangkan lagi haid. Sebenarnya mayoritas fuqaha, para ahli fikih sepakat haram orang yang lagi haid masuk masjid sebenarnya. Tapi ada sebagian pendapat ulama, diantaranya adalah Abu Hasan Al-Lakhmi, kemudian lagi Al-Muzani, ini dari kalangan mazhab Syafi'i, yang membolehkan perempuan masuk atau berdiam di dalam masjid andai kata memang dia pengajar TPA anak-anak. Ini nggak mungkin gara-gara guru TPA-nya haid 15 hari lagi haidnya, libur ngajinya 15 hari. Ini kan agak berabe nih kalau gitu ya. Atau dia hafizoh, pengajar Quran, atau dia mengharuskan yang memang belajar dalam masjid. Andai kata nggak ada solusi lain, yaitu untuk berpindah di luar masjid, maka boleh, kata Imam Abu Hasan Al-Lakhmi atau Al-Muzani dalam mazhab Syafi'i, dengan catatan dia mustasfirah. Mustasfirah itu benar-benar dia ketika masuk masjid, berdiam dalam masjid, menjaga agar darah haidnya tidak bercecer. Jadi mustasfirah itu orang yang pakai pembalut, benar-benar dia rapi, benar, pembalutnya tuh bisa menghalangi untuk tidak bercecer. Ada orang yang saking deres haidnya, dia duduk dikit nembus. Ini nggak usah masjid. Itu mengotori masjid dan memang nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau dia tadi keadaannya guru, pengajar, ya, dan diharuskan untuk masuk ke dalam masjid, maka dia boleh dengan catatan mustasfirah tadi, benar-benar menjaga untuk tidak tembus atau mengotori masjid, ya. Jadi kalau yang ngaji gimana Ustazah? Nah, memang kalau ngaji enaknya kita bikin di luar sebenarnya. Nanti ini kan ada luar udah jadi nih, ya. Nanti insya Allah kita ngobrol deh ke DKM. Jadi bagi yang haid bisa tetap hadir. Karena kalau di luar yang haid duduk depan pintu, kesian benar melihatnya ya, kayak terasi gitu ya. Ya. Tapi seperti itu. Andai kata kita ambil pendapat yang membolehkan kayak Imam Al-Muzani dengan catatan harus pakai pembalut yang benar-benar bisa menahan haidnya. Kemudian lagi qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ini banyak yang nanya nih, Ustazah, lagi haid baca Al-Quran gimana hukumnya? Di sini ulama berbeda pendapat, ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan orang lagi haid itu, pendapat ulama pertama itu mengatakan tidak boleh sama sekali baca Al-Quran, nggak boleh pokoknya. Pendapat yang kedua boleh. Nah, ulama pendapat kedua ini mengambil hujahnya dari riwayat Aisyah, istri Rasulullah, yang waktu itu Aisyah pengen umroh bareng sama Nabi. Ternyata waktu mau prosesi umroh, Aisyah keluar haid. Maka Nabi bilang dalam hadisnya itu, silahkan bersih-bersih, kemudian jangan kamu sholat, jangan kamu tawaf, selainnya boleh kamu lakukan. Nah, para ulama ini meyakini, oh berarti baca Al-Quran boleh, gitu. Tetapi ya, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian lagi Imam Khatib Asy-Syarbini ngasih solusi. Karena perbedaan ulama yang mayoritasnya sebenarnya nggak boleh baca Quran, tapi sebagian lagi membolehkan.
Jadi talak juga ada bid'ah. Talak bid'ah. Talak terbagi dua. Ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Bedanya apa? Silahkan didengarkan baik-baik ibu-ibu sekalian. Talak sunnah itu adalah mentalak istrinya saat istrinya dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau diajak hubungan suami istri. Istrinya suci, dalam keadaan suci, ya, kemudian nggak habis dicampuri sama suaminya nolak. Itu talak sunnah. Jadi talak sunnah itu talak yang sesuai dengan syariat. Bagusnya begini, kalau mau nalak istri, istrinya lagi suci, belum disetubuhi. Kenapa? Karena kalau sudah disetubuhi, mohon maaf, sudah dicampuri, khawatir habis itu hamil. Emang kenapa kalau habis itu hamil? Nah, yang kesian adalah istrinya. Karena istri ketika terjadi perceraian, kita melewati masa iddah. Nanti kita hitung masa iddah, ya. Insya Allah bulan depan kita pakai papan tulis lagi biar lebih enak ya ibu-ibu ya. Itu yang pertama. Jadi talak sunnah adalah talak sesuai syariat, di mana istri ditalak dalam keadaan bersuci dan belum atau tidak dicampuri oleh suami. Yang kedua, talak bid'ah. Talak bid'ah adalah mentalak istri yang sedang haid atau habis dicampuri. Malamnya habis dicampuri sama suaminya, paginya aku talak kamu katanya. Wah, ini nggak ada perasaan yang begini ya. Kan ada nih banyak kisah begitu. Malamnya masih sayang-sayangan, masih melakukan hubungan suami istri, paginya bertengkar. Padahal malam tuh baru sayang-sayangan, paginya bertengkar, ditalak suaminya. Boleh saja talak ketika ini, tapi ini talak bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat. Artinya sangat-sangat dianjurkan untuk dijauhi talak dalam keadaan demikian. Jadi lagi haid nggak boleh. Kemudian tadi lagi apa bu? Habis dicampur. Ya. Nah, masa iddah. Kita bahas sedikit masa iddah, walaupun sebenarnya masih panjang nanti bahasannya. Kita masih di Kitabut Thaharah. Fikih kita masih bab awal, pembahasan bersuci sebenarnya. Nanti kita masuk di Kitabun Nikah, bahasan nikah, nafkah, sepersusuan lah, kemudian lagi mahram lah, pernikahan yang diharamkan lah, perempuan yang tidak boleh dinikahi